jemput. Baik, sebelum saya mulai, di depan saya tidak lagi pakai proyektor karena kemarin baru diinstal. Kita sudah bisa menggunakan IFT. Jadi sudah dipakai mulai hari ini. Nanti sebentar perdananya saya yang pakai untuk observasi ini. Nah, selanjutnya mari silakan di dalam. Teman-teman di dalam. Kursi bisa ambil di ruang B. Untuk perdana saya pakai, jadi setelah itu baru kita harap Mama Emi bisa menerima layar ini di ruang multimedia. Kemudian kita semua silakan supaya bisa menjaga karena barang ini cukup. Saya tidak bisa bilang mahal, tapi cukup. Sehingga saya minta bantuan Mama Emi untuk menjadi pemandu untuk teman-teman yang mau menggunakan. Jadi ini langsung di bawah pengelolaan Mama Emi sebagai pengelola multimedia. Ada beberapa fitur di sini, nanti sebentar sama dengan HP bisa dilihat. Baik, kita mulai kegiatan kita. Kita awali dengan doa. Saya minta Ibu Rista untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Ibu Rista saya silakan. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, Dimuliakan Baik, terima kasih. Saya izin untuk berdiri. Baik, yang pertama di observasi untuk PLT Kepala SMP Negeri 2, saya memilih untuk menampilkan tentang visi dan misi SMP Negeri 2 Maumere. Karena yang pertama kita banyak kedatangan teman guru baru. Yang kedua ada kita sama-sama susun, tetapi masih banyak juga yang belum menguasai tentang visi misi. Sehingga dalam keseharian, dalam hasil supervisi maupun dari hasil observasi di lapangan, sehingga saya harus memilih materi tentang visi misi. Ini hanya penguatan dan untuk yang baru adalah informasi yang baru. Mari kita mulai. Di pintu masuk sekolah kita sudah terpampang tentang visi misi sekolah. Visi misi ini kita buat bersama di tahun 2022 bersama dengan Bapak almarhum Yosa Prialis. Yang pertama visi, yaitu tentang teguh dalam iman, unggul dalam akhlak, terdepan dalam prestasi, berkiprah dalam kompetisi, berwawasan global, bercorak nasional, dan bernuansa kearifan lokal. Saya yakin ini tidak sudah familiar, bukan hal baru. Berikutnya tentang misi. Misi yang pertama, memantapkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam keragaman, keyakinan yang berbineka tunggal ika. Yang kedua, mengakomodir peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berbudi, pekerti luhur, dan berwawasan kebangsaan melalui keteladanan dan pembiasaan. Yang ketiga, memanfaatkan karya inovatif dalam layanan pendidikan
dan penyelenggaraan pembelajaran berorientasi pada peningkatan kecerdasan intelektual dan keterampilan vokasional. Yang terakhir yaitu memberikan ruang ekspresi, apresiasi, dan kompetisi sebagai media eksplorasi bakat, minat, kreativitas, dan kebanggaan akan budaya bangsa dengan memberdayakan kearifan lokal serta meningkatkan akses informasi global. Mari kita bahas satu persatu sesuai dengan penjabarannya. Yang pertama, teguh dalam iman. Dengan visi misinya adalah memantapkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan keragaman keyakinan yang berbeda tunggal ika. Ini banyak yang sudah kita buat, namun beberapa minggu ini sudah saya sampaikan dulu dalam rapat, yaitu yang pertama, berdoa. Sedikit ada perubahan di 2 minggu kemarin, yaitu tentang doa yang berpusat di atau tersentral melalui pengeras suara. Jadi selama ini kita doa semua tersentral sehingga kita lupa. Nah, di masing-masing kita punya RPM, rencana pembelajaran mendalam, kita sudah masukkan bahwa kita berdoa membuka kegiatan. Dan ini kita biasa lupa. Kenapa kita sudah terbiasa dengan terpusat? Nah, jadi untuk terpusat sekarang kita terpusat hanya ada 2, yaitu doa pagi dan untuk doa angelus di jam 12. Sehingga yang kedua mewajibkan kita semua mengawali dan mengakhiri kegiatan belajar mengajar di kelas dengan doa. Juga dengan kegiatan-kegiatan di luar kelas. Misalnya ada kegiatan kelas meeting, kegiatan tengah semester, kita selalu awali dengan doa. Yang ketiga, mewajibkan peserta didik, siswa-siswi kita untuk mengikuti ibadah, baik sebagai umat Katolik, Protestan maupun Islam di hari Jumat dan hari besar agama masing-masing. Yang keempat, kita melakukan bansos. Ini sudah sering kita buat. Untuk semester ini, karena kegiatan cukup banyak, kita pakai di akhir semester. Nah, di kegiatan pengolahan nilai sambil Bapak Ibu Guru kita lakukan, ada jeda kita lakukan kegiatan pembersihan baksos untuk rumah ibadah seperti biasa. Selanjutnya adalah teladan. Ini kembali teladan. Jadi untuk iman dan takwa, ini hasil pengamatan. Biasanya untuk Bapak Ibu Guru yang saat doa kita beranjak ke kelas atau ke ruangan. Mari kita memberi teladan, kita berdiri sejenak. Habis doa baru kita melangkah. Jangan sampai kesannya kita melatih anak untuk berbuat yang kurang pas. Menghormati orang lain yang sedang berdoa, kita jalan melewati anak-anak itu, sehingga nanti menjadi budaya anak bahwa saat anak doa, anak juga ikut yang sama. Di antara kita dia lewat jalan terus. Kenapa? Karena kita yang memberikan suri teladan. Sehingga ini yang kelima adalah teladan. Mari kita beri teladan. Saat kita ada doa, khususnya doa pagi atau angelus, mari kita berhenti sejenak di tempat yang kita ada sambil ikut doa boleh. Setelah itu habis doa baru kita melanjutkan. Mari kita berikan suri teladan yang satu. Kemudian yang keenam, memfasilitasi pembelajaran kegiatan bersifat multikultur. Ini juga kita pernah buat. Di semester ini ada awal tahun pelajaran saja yang kita buat, setelah itu belum muncul lagi. Yaitu mari kita berikan kesempatan juga doa. Di semester lalu ada beberapa bulan saya lihat ada multikultur yang ditampil. Memberikan kesempatan umat Islam selain Katolik yang mayoritas, tapi Muslim dan juga Protestan untuk memimpin doa.
yang terpusat. Juga di kegiatan KBM di dalam kelas. Sehingga anak itu belajar berbineka. Selanjutnya, yang kedua adalah unggul dalam akhlak, yaitu kegiatan melalui keteladanan. Nah, ini teladan. Role model. Pemimpin dan pendidik menjadi contoh suri teladan. Apa saja yang menjadi suri teladan? Yang pertama, mencerminkan nilai integritas. Integritas yang dimaksud di sini, apa yang menjadi buah pikir, ucapan, juga selaras dengan perbuatan yang kita lakukan. Kita minta anak satu, disiplin, datang hadir di sekolah. Tetapi kalau kita tidak disiplin, apa yang kita buat, integritas kita sudah diukur bahwa itu kurang. Yang berikut, saling menghormati. Ini kebiasaan. Di mana saja kita mau perlu dengan siswa di dalam kelas, kita beri contoh. Kita ketuk pintu, permisi dengan teman guru di kelas. Setelah itu baru kita perlu dengan siapa. Ini kita jadikan contoh. Kenapa? Karena ada anak yang melihat mungkin ada sebagian yang main kode-kode dari luar jendela. Akhirnya mereka tiru. Ada guru di dalam kelas lagi ini, mereka kode di jalan. Ada pensil 2, ada bolpen 2. Ini terjadi. Dia tidak lagi masuk ke dalam dengan sopan santunnya. Nah, sehingga ini kita jadikan teladan, saling menghormati kita di antara guru. Yang berikut, tanggung jawab. Saya yakin kita semua kemarin sudah buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kita buat bersama. Jangan sampai hanya berlaku untuk peserta didik, tidak untuk kita sebagai guru. Kita minta anak, begitu bel bunyi, sudah ada di kelas. Tetapi realnya piket harus kejar anak. Kita mau marah anak, jangan dulu. Kenapa? Role modeling. Kita terlambat masuk kelas. Sehingga anak bilang lebih baik saya beli es dulu. Kenapa? Saya masuk di kelas pun guru belum ada. Nah, sehingga ini mari kita jadikan keteladanan, tanggung jawab. Menjadi tanggung jawab kita menjadi rule untuk tindakan kita sehari-hari. Yang berikut, pembiasaan. Ini menjadi pembiasaan. Nilai-nilai positif kita biasa. Contohnya, tidak makan di kelas. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita periksa dulu kelengkapan peserta didik. Sudah masukkan baju belum? Baju sudah disisip belum? Permintaan Pak Ignas pertemuan kita sebelumnya, kita cek dulu kelengkapan anak. Kemudian menyiapkan kelengkapan mengajar sebelum masuk kelas. Jadi kemarin sudah dalam rapat sudah disampaikan, kita yang siapkan proyektor supaya kita juga bisa disiplin dalam pengelolaan sarana. Jangan sampai kita barang rusak karena kita tidak disiplin. Jadi guru yang meminjam alat. Saya PJOK, saya dan Pak Arno tidak komplain soal yang ini. Walaupun kami bawa itu banyak. Bola saja ada 4 kalau bola voli. Tambah net, kami yang bawa itu. Tapi kalau teman-teman di bawa tas dengan proyektor dan kabel, saya pikir tangan kiri kanan masih bisa bawa. Sehingga yang terakhir adalah kita meminjam, ya, meminjam alat, kemudian membuang sampah di tempatnya. Kita cek juga keadaan kelas, siap untuk pembelajaran tidak termasuk sampah di kelas. Selanjutnya, kegiatan ini dilakukan menjadi kebiasaan.
dilakukan secara rutin. Baik, saya lanjutkan yang ketiga, yaitu terdepan dalam prestasi dan kreasi. Yang pertama, yaitu melalui integritas teknologi digital. Ini teman-teman sudah biasa buat, yaitu penyediaan materi digital yang biasa. Kalau saya lihat itu di grup, kebetulan Ibu Lince masukkan saya di grup, Ibu Lince biasa kirim. Materi-materinya dibuat, dikirim di sana. Sehingga memungkinkan pembelajaran yang fleksibel dan juga asibel. Yang berikut, ya, model pembelajaran ini kita sudah mengikuti cukup banyak. Ada project, ada juga problem, dan juga ada konteks teacher, teaching, dan learning. Kemudian yang ketiga, mengkondisikan pengelolaan kelas yang ramah anak. Saya beberapa waktu yang lalu saya ada bisik di teman yang bawa kayu ke kelas. Ada bambu juga. Saya tanya, ini untuk bagaimana ini? Pak, ini hanya untuk menakut-nakuti. Kita sudah sepakat tidak dengan kekerasan. Ini hanya untuk mereka perhatian saja. Oke, baik. Tetapi jangan sampai itu menimbulkan presiden yang baik. Yang keempat, pengembangan sumber daya ajar yang inovatif. Kita di sini cukup lengkap fasilitasnya, sehingga terkadang untuk menciptakan atau memodifikasi bahan ajar itu kurang. Tetapi dengan adanya layar ini, saya berharap tampilan kita dalam pembelajaran lebih inovatif. Misalnya IPA punya tampilan tentang organ jantung, bisa dibuat dengan animasi. Oh, ini bilik kiri, bilik kanan, cara pompa jantungnya keluar seperti apa, masuk ke vena dan arterinya. Silakan dibuat, kita pakai model ini. Lebih inovatif dalam pembelajaran, kita silakan gunakan. Kemudian ada strategi implementasi, ya, kita akan juga dengan pelatihan-pelatihan IT. Masih di visi yang ketiga, mari kita menjadi fasilitator pembelajaran, yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar. Memfasilitasi untuk pencapaian tujuan melalui pengalaman pembelajaran. Kalau dalam ruang GTK ada yang saya komentari, saya mengajak kita untuk ajak anak keluar kelas. Kenapa? Contoh yang biasa ada di buku, itu biasanya ada di Jawa. Tetapi yang real ada di lapangan, itu yang nyata yang kita butuhkan. Selanjutnya, menjadi motivator. Mendorong motivasi siswa untuk meraih tujuan belajar. Apa tujuan belajar? Yang berikut, memberikan bimbingan. Anak kita sudah kelompokkan sesuai dengan karakter belajar. Mari kita bimbing dia untuk percaya diri dengan pilihan yang dia buat. Jangan sampai di kelas anak merasa minder karena pilihan gaya belajar. Padahal kita tahu dengan penampilan atau dengan memilih gaya belajar yang sesuai, bahwa dia bisa cepat mendapat memahami materi atau bahan ajaran yang diberikan. Yang kesembilan adalah teladan. Kembali lagi ada keteladanan. Memberi contoh baik, disiplin, sikap positif dalam keseharian kita. Ini hampir semua sudah 3 visi kita, 3-tiganya ada keteladanan. Yang berikut yang keempat, berwawasan global, bercorak nasional, dan bernuansa lokal. Yang pertama, kita sebagai motivator, mari kita menyikapi hoax, khususnya tentang SARA. Saya berharap ini kita menjadi motivator.
jangan sampai ada hoax di sekolah tentang SARA. Saya berharap kita ada di depan untuk menjelaskan kepada siswa. Kemudian tontonan yang berbau pornografi. Selanjutnya tentang pemanfaatan IT yang positif. Mari kita arahkan mereka untuk penggunaan IT-nya yang dengan hal yang positif. Kemudian yang berikut adalah bangga dengan budaya. Selanjutnya kita juga menjadi fasilitator, yaitu menyediakan akses terhadap informasi, sumber daya dan jaringan global, serta membimbing dan mendampingi siswa dalam mengidentifikasi, pengelolaan dan melestarikan potensi lokal. Nah, ini kita sudah ada di Mulok, kita juga sudah ada di kegiatan prakarya. Ini sudah dibuat, tinggal kita memperkaya mereka dengan informasi. Kita juga diberikan menjadi informan, menjampi informasi yang akurat mengenai kebijakan, baik kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan terkait pendidikan. Ini peran kita, sumber informasi. Jangan sampai informasi tentang perubahan kurikulum, apa itu, masukkan lagi, dihilangkan P5, dimasukkan ke kurikulum. Kita tidak bisa menjadi sumber informasi. Nah, jadi kita harus sebagai informan untuk siswa, juga untuk orang tua. Yang berikut penjabaran visi dan misi untuk yang kelima. Berkiprah dengan kompetitif. Yang pertama, memberi ruang ekspresi. Memasukkan budaya lokal dalam kurikulum, kita sudah masukkan, sudah ada. Dalam eskul, kita sudah masukkan, ada eskul seni tari, tenun ikat, ada juga eskul tarian-tarian tradisional. Kemudian kita juga diminta untuk memasukkannya ke dalam, misalnya bahasa Indonesia, ada cerita-cerita fiksi yang ada sebagai pegangan, cerita-cerita rakyat, kita bisa masukkan di dalam. Di PJOK ada permainan-permainan tradisional yang kita bisa gunakan. Yang ketiga, menerapkan metode pembelajaran yang kreatif. Itu guru dapat menggunakan unsur tradisional dalam pembelajaran untuk membantu siswa memahami mata pelajaran secara lebih mendalam dan menyenangkan. Ini biasa kami PJOK gunakan permainan tradisional. Ada guru juga yang terlihat gunakan game-game tradisional untuk pembelajaran, untuk menarik perhatian minat belajar anak. Yang kedua, mendorong apresiasi, yaitu mengordinasikan pementasan dan pameran secara rutin, menyelenggarakan acara pentas seni, festival budaya dan sebagainya. Ini kita hanya lakukan saat penerimaan rapor. Kita belum melakukan yang lain. Yang kedua, memberi penghargaan dan pengakuan, mengapresiasi atas usaha dan prestasi siswa, baik dalam bidang akademik dan non-akademik. Ini juga sering kita lakukan. Kita berikan dalam bentuk medali, sertifikat, dan pengakuan publik di sekolah. Selanjutnya, membangun toleransi dan saling menghargai, yaitu dengan mendorong siswa untuk berinteraksi dengan teman dengan latar belakang yang beraneka ragam. Kita sini juga saran atau dari suku agama yang beraneka ragam. Selanjutnya, yang kelima itu menyediakan ajang kompetisi. Kita baru melakukan yang pertama, itu mengadakan perlombaan internal, tetapi eksternalnya belum. Yang kita rencanakan di bulan Februari tahun depan, yaitu mengundang
SD untuk melakukan atau berlomba di sekolah. Yang kedua, memfasilitasi partisipasi lomba tingkat yang lebih tinggi. Nah, ini kita sudah buat dan sering kita buat. Di kabupaten antar sekolah, baik diselenggarakan oleh universitas di luar pulau maupun di dalam pulau, juga diselenggarakan oleh beberapa partai politik. Kemarin kita juga ikuti, dan juga oleh SMA yang mengundang kita. Yang keempat, menggali bakat minat dan kreativitas. Dengan cara yang pertama melakukan identifikasi, ini sering kita buat. Kita hanya minta untuk mereka mendaftar, tapi kita juga ditekankan untuk melakukan tes. Nah, ini nanti ke depannya kita buat. Kemudian mengintervensi teknologi dan kearifan lokal. Ya, ini dengan tradisi, upacara adat dan sebagainya, ini ada dilekat di muatan lokal yang sudah kita lakukan. Sehingga dari visi dan misi yang tadi disampaikan dan penjabaran dalam kegiatan, diharapkan yang pertama menjadi tujuan kita, yaitu satu, terwujudnya budaya sekolah yang religius. Berjiwa nasionalis di tengah keragaman agama dan kepercayaan melalui pembiasan yang berbasis keteladanan, pembelajaran dan perayaan secara integrasi. Yang kedua, terwujud warga sekolah sebagai komunitas ilmiah yang berakal, berbudi, pekerti dan kontes kehidupan sosial yang mandiri melalui kegiatan intra-kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang berikut, terlaksana kegiatan pembelajaran berbasis teknologi informasi untuk menumbuh kembangkan kompetensi literasi, numerasi yang didukung ketersediaan sarana prasarana yang mencukupi. Yang keempat, terselenggaranya pengelolaan sistem informasi manajemen sekolah yang akuntabel, reliabilitas, transparan melalui pemanfaatan jaring komputer dan internet. Yang kelima, terbentuknya peserta didik yang cerdas, terampil, kreatif, berkarakter, dan berdaya saing dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang keenam, terwujudnya sekolah yang berwawasan lingkungan dan ramah anak dengan berlandaskan budaya nasional dan kearifan lokal melalui pembelajaran dan pembiasan. Dan yang terakhir, terselenggaranya kegiatan pembinaan bakat dan minat yang ditunjang dengan kesediaan fasilitas dan akses untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kompetisi, baik di bidang ilmiah dan olahraga maupun seni. Baik, ini visi misi dari SMP Negeri 2 serta pemaparan pelaksanaannya. Harapannya setelah ini kembali diulang untuk kita yang sama-sama menyusunnya. Kemudian untuk teman-teman yang baru bergabung, harapannya ini menjadi dasar acuan kita dalam membangun sekolah ini. Visi ini, misi ini bermasa 4 tahun. Setelah 4 tahun kita revisi. Visi ini baru dibuat di 2022. Artinya baru berjalan 3 tahun. Tahun depan kita mulai dengan revisi. Tapi harapannya ini bukan hanya kita menjadi tulisan. Harapannya ini bukan menjadi slogan kita taruh di depan pintu gerbang. Tapi pemaparan yang kita sudah sampaikan ini menjadi tolok ukur awal agar kita bisa
melaksanakannya dalam kegiatan kita sehari-hari. Di 5 poin visi, dalam 5 poin ini ada unsur teladan, dan itu bersumber dari pemimpin dan juga dari tenaga PTKI, pendidik dan tenaga pendidikan. Sehingga mari kita sama-sama ke depannya ada perubahan dari hasil pemaparan hari ini. Kita menuju hal yang baik, tidak masih sama seperti yang kemarin. Itu harapan dari pemaparan ini, dan selanjutnya kita akan masuk ke agenda berikutnya, yaitu yang tertunda di rapat evaluasi mingguan kita kemarin, yaitu tentang kasus peserta didik. Itu saja, terima kasih. Untuk yang pertama, Pak Syifrin silakan mematikan